Suasana duka tampak menyelimuti pemakaman Jessica Cynthia Penturi. Di Pemakaman Umum Arjawinangun Kabupaten Cirebon Selasa siang, sejumlah karyawan koperasi hingga rekan sejawat wanita berusia 23 tahun tersebut tampak mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bahkan sejumlah warga yang mengenal baik korban tampak menangis di pusara makam staf lapangan koperasi tersebut. Keluarga tak menyangka niat korban untuk berangkat bekerja harus berakhir tragis usai aksi brutal yang dilakukan RS, office boy kantor koperasi. Korban meninggal pada Senin malam akibat luka sabetan parang di bagian wajah dan kepala, serta tangan dan punggung. Keluarga meminta pelaku yang sudah diamankan di Mapolsek Arjawinangun dapat dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Dan harapan kami dari pihak keluarga, pelaku dijerat dengan pasal yang seberat-berat mungkin, yang sekiranya bisa setimpal dengan apa yang pelaku lakukan kepada almarhumah. Ini terpukul Pak keluarga. Jelas keluarga sangat terpukul dengan adanya kejadian. Ini kalau korban sendiri sudah bekerja berapa lama sih Pak di koperasi itu Pak? Kalau nggak salah sih kurang dari 1 tahun. Karyawan statusnya Pak ya? Masih kontrak. Masih kontrak. Tidak ada firasat Pak sebelumnya Pak? Kalau dari pihak keluarga sih tidak ada firasat apapun. Makanya. Sementara ini Hana Riana, satu korban luka lainnya masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Arjawinangun. Korban yang sempat tak sadarkan diri akibat luka sabetan parang di beberapa bagian tubuhnya sudah membaik dan sadar. Korban yang merupakan kepala cabang koperasi masih dilakukan perawatan dan terapi di kamar ICU. Masuk ke IGD itu ada 4 orang, 2 itu lukanya tidak terlalu berat. Yang 2-nya lagi itu luka berat dan memerlukan penanganan yang lebih intensif lagi. Yang 2 orang itu 1 meninggal, yang 1-nya masih perlu perawatan intensif di ICU. Mereka sudah dilakukan penanganan operasi ya untuk bagian-bagian yang memang mengalami luka berat, baik di kepala dan di bagian lengan dan ini. Kalau kondisi yang masih dirawat ini di ruang ICU bagaimana kondisinya? Sudah stabil, tinggal pemulihan dan masih ada beberapa terapi yang masih harus diberikan kepada pasien. Saat ini petugas kepolisian fokus dalam pendalaman kasus pembacokan brutal yang dilakukan RS dan telah memeriksa 9 orang saksi. Peristiwa pembacokan tersebut terjadi saat 9 karyawan berada dalam satu ruangan. Pelaku mengunci pintu dari dalam dan telah mempersiapkan parang untuk menyerang para korban hingga 4 diantaranya terluka bersimbah darah. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.